Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suluh muda, sebenarnya tak sulit untuk melukiskan diri Soekarno seperti yang ditulis Sandy Adams dalam bukunya. Dalam autobiografinya, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, bahwa cara paling mudah melukiskan diri Soekarno adalah dengan menamakannya seorang maha pencinta. Sosok yang mencintai negerinya, mencintai rakyatnya, mencintai wanita, mencintai seni, dan di atas segalanya, dia mencintai dirinya sendiri. Lebih lanjut, Sandy Adams mengatakan, jiwanya bergetar memandang matahari terbenam di Indonesia. Ia menangis dikala menyaksikan lagu spiritual orang negro, Sandy Adams, dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Di sini kita menjadi tahu dan boleh jadi itu pula mengapa Soekarno dicintai pemimpin dan rakyat dunia di masanya. Namun, kehadiran Bung Karno juga sekaligus dibenci para pemimpin negara-negara penjajah. Kisah Soekarno menjadi sosok yang dicintai sekaligus dibenci itu bermula pada tahun 1945. Ia yang seorang laki-laki dan dikenal hanya dengan nama Soekarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Ia mendapat dukungan yang luas dari masanya ketika itu setelah memimpin gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda. Ia menjadi presiden dengan dukungan rakyat secara luas yang luar biasa. Ia dianggap menjadi pahlawan nasional. Reputasinya sebagai maha pencinta itu pula yang kadangkala membawanya kepada citra yang buruk. Di samping dikenal sebagai orang yang begitu mencintai negerinya, Soekarno juga dikenal sebagai pencinta wanita. Kebiasaannya itu lantas dimanfaatkan beberapa badan intelijen yang paling kuat di dunia. Hal ini pernah terjadi pada masa Perang Dingin antara Blok Barat yang dibawa Amerika Serikat dan Blok Timur dibawa Uni Soviet. Ketika itu, Indonesia di bawah Soekarno memainkan peran penting, apalagi sebagai negara kepulauan terbesar, strategis, dan kerap menggoda negara-negara Barat dan Uni Soviet. Bung Karno merupakan pemimpin yang lahir setelah Perang Dunia II. Kemudian, bersama dengan orang-orang seperti Nehru, Nasser, Tito, dan Nkrumah membentuk apa yang dikenal hari ini sebagai Konferensi Asia Afrika atau Konferensi Bandung pada tahun 1955. Secara kolektif, negara-negara Asia Afrika itu menentang penjajahan dan tidak berada di salah satu blok pada era Perang Dingin. Mereka begitu percaya dan menggantungkan dirinya pada jutaan rakyat di tiap-tiap negaranya yang masih baru merdeka saat itu. Kendati bukan seorang komunis, Bung Karno bersekutu dengan kaum komunis di samping juga menjalin kerjasama dengan kekuatan ideologi politik lainnya seperti nasionalis dan Islamis. Karena itulah, Bung Karno kemudian menyusun konsep pemerintahannya berdasarkan konsep nasionalis, agamis, dan komunis. Kecenderungan ideologinya yang kiri itu membuat Bung Karno dicintai sekaligus dibenci terutama pemimpin negara-negara Barat. Atas alasan ini, menurut sebuah tulisan, the CIA and KGB both tried to blackmail the world leader with sex types. Sama sekali tidak ada keraguan Moskow dan Washington memainkan lembaga intelijen untuk saling tarik-menarik terhadap Indonesia dalam beberapa dekade. Dalam situasi yang lebih putus asa, kedua lembaga intelijen negara tersebut membuat sebuah video porno fiktif untuk Soekarno, termasuk film porno yang diproduksi CIA dan juga KGB. Akan tetapi, tidak semua rencana berjalan dengan baik. Selain kelemahannya dalam masalah perempuan, simpati Bung Karno pada komunisme, terutama pada Partai Komunis Indonesia, dan jalinan kerjasama yang mesra antara Indonesia, Uni Soviet, dan Tiongkok meyakinkan Amerika Serikat untuk secepatnya menyingkirkan Soekarno. Perdana Menteri Inggris dan Presiden John F. Kennedy kala itu berdasarkan catatan CIA lalu merancang penggulingan Bung Karno. Akan tetapi, semuanya dilakukan tergantung situasi dan peluang yang ada saat itu. Hingga terbukti, agen CIA bekerja sama dengan kekuatan Orde Baru kemudian mampu menggulingkan Soekarno. Sahabat suluh muda, itulah kisah singkat Bung Karno, sosok yang dicintai sekaligus dibenci dunia.